bayangkan Anda berada di posisi ini. Pagi hari, Anda baru saja selesai mengikuti rapat direksi. Target penjualan dinaikkan. Efisiensi biaya harus dilakukan. Tidak boleh ada penambahan karyawan. Proyek baru harus selesai lebih cepat. Sore harinya, tim Anda mulai mengeluh. Mereka merasa kewalahan. Mereka mempertanyakan target yang dianggap tidak realistis. Mereka meminta solusi. Di titik itulah Anda sadar, Anda bukan lagi sekadar manajer. Anda menjadi penyangga tekanan dari dua arah. Ditekan oleh atasan, dituntut oleh bawahan. Dan ironisnya, posisi yang paling menentukan keberhasilan organisasi ini justru sering menjadi kelompok yang paling sedikit mendapat perhatian. Inilah kehidupan seorang middle manager. Dalam hampir semua organisasi, kita mengenal 3 lapisan kepemimpinan: top management, middle management, dan frontline. Top management menetapkan arah, frontline mengeksekusi pekerjaan. Tetapi siapa yang menerjemahkan strategi menjadi tindakan? Jawabannya adalah middle manager. Mereka bukan sekadar penyampai informasi. Mereka adalah penerjemah visi, penghubung budaya, penggerak perubahan, dan penjaga semangat tim. Peter Drucker pernah mengatakan, "Management is doing things right, leadership is doing the right things." Drucker ingin membedakan dua peran yang sering dianggap sama. Manajemen adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan dengan benar. Fokusnya pada efisiensi, prosedur, target, jadwal, dan anggaran. Leadership adalah memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memang pekerjaan yang benar. Fokusnya pada arah, visi, prioritas, dan tujuan organisasi. Sederhananya, manajemen bertanya, bagaimana cara kita bekerja lebih baik? Leadership bertanya, apakah kita sedang mengerjakan hal yang benar? Disinilah tantangan terbesar seorang middle manager. Mereka tidak bisa hanya menjadi manajer yang pandai mengatur pekerjaan. Mereka juga harus menjadi pemimpin yang mampu memahami visi perusahaan, lalu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata bagi timnya. Misalnya, direktur menetapkan strategi. Tahun ini kita harus menjadi perusahaan yang lebih berorientasi kepada pelanggan. Bagi karyawan di lapangan, kalimat itu mungkin terdengar abstrak. Disinilah peran middle manager. Mereka harus memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Namun di saat yang sama, memastikan seluruh tim tetap bergerak menuju arah yang benar. Ketika perusahaan mengalami perubahan, siapa yang pertama kali menerima tekanan? Middle manager. Saat perusahaan melakukan transformasi digital, mereka harus belajar sistem baru, mengubah cara kerja tim, menjawab semua pertanyaan bawahan, sekaligus meyakinkan direksi bahwa perubahan berjalan sesuai rencana. Mereka berada di tengah, namun seringkali tidak memiliki kewenangan penuh. Inilah yang disebut banyak pakar sebagai organizational sandwich, terjepit dari dua sisi. Simon Sinek mengatakan, "Leadership is not about being in charge. Leadership is about taking care of those in your charge." Kepemimpinan bukan tentang memiliki jabatan atau kekuasaan. Kepemimpinan sejati adalah tentang bagaimana kita menjaga, membimbing, dan membantu orang-orang yang kita pimpin agar bisa berkembang dan berhasil. Lalu, apa hubungannya dengan seorang middle manager? Seorang middle manager seringkali tidak memiliki kekuasaan sebesar direksi. Mereka tidak bisa mengambil semua keputusan strategis. Namun, setiap hari, mereka harus bertanggung jawab terhadap motivasi dan kinerja timnya. Di satu sisi, mereka harus memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. Di sisi lain, mereka harus memastikan timnya tetap semangat, tidak kelelahan, dan tetap percaya pada arah yang sedang dituju organisasi.
Inilah mengapa posisi middle manager sering menjadi yang paling berat. Mereka tidak hanya dituntut menghasilkan angka, tetapi juga menjaga manusia di balik angka tersebut. Ketika target dinaikkan, merekalah yang harus menjelaskan alasannya kepada tim. Ketika terjadi perubahan organisasi, merekalah yang harus meredam kecemasan bawahan. Ketika tim kehilangan motivasi, merekalah yang harus membangkitkan semangat kembali. Ironisnya, mereka sendiri seringkali tidak memiliki tempat untuk mengeluhkan tekanan yang mereka hadapi. Karena itu, middle manager yang hebat bukanlah mereka yang paling banyak memerintah, melainkan mereka yang mampu membuat timnya merasa didukung, dipercaya, dan berkembang. Dan justru karena menjalankan peran itulah, middle manager menjadi salah satu penentu paling penting, namun seringkali paling diabaikan dalam keberhasilan sebuah organisasi. Sayangnya, siapa yang menjaga para middle manager? Apa kata riset? Data memperlihatkan bahwa peran seorang manajer jauh lebih besar daripada yang banyak orang bayangkan. Riset Gallup selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kualitas manajer sangat memengaruhi tingkat keterlibatan atau employee engagement dalam sebuah tim. Karyawan yang memiliki manajer berkualitas cenderung lebih produktif, lebih bertahan di perusahaan, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, riset McKinsey & Company mengenai transformasi organisasi menunjukkan bahwa banyak inisiatif perubahan gagal, bukan karena strateginya buruk, melainkan karena implementasi di level manajerial tidak berjalan efektif. Artinya, strategi sehebat apapun tidak akan menghasilkan dampak jika middle manager gagal menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Mari kita lihat contoh yang dekat dengan kita. Ketika Bank Rakyat Indonesia menjalankan transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir, perubahan tidak hanya terjadi di tingkat direksi. Perubahan juga menuntut ribuan manajer di berbagai wilayah untuk mengubah pola kerja, membimbing tim, dan memastikan layanan kepada nasabah tetap berjalan baik di tengah proses transformasi. Hal serupa terlihat pada transformasi budaya di PT Telkom Indonesia. Perubahan menuju perusahaan digital tidak cukup hanya diumumkan melalui rapat direksi. Middle manager berperan penting dalam menerjemahkan visi menjadi perilaku kerja sehari-hari di unit-unit operasional. Pelajaran yang bisa kita ambil sederhana. Visi lahir di ruang direksi. Namun budaya organisasi tumbuh melalui para manajer. Dave Ulrich pernah menegaskan, "Culture happens when managers turn strategy into daily behavior." Artinya sederhana, budaya perusahaan tidak terbentuk karena slogan yang dipasang di dinding kantor. Budaya juga tidak lahir hanya karena direksi membuat visi dan misi yang hebat. Budaya benar-benar hidup ketika para manajer mengubah strategi itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Direksi menetapkan arah, karyawan menjalankan pekerjaan, tetapi middle manager lah yang menjembatani keduanya. Jika mereka gagal menerjemahkan strategi, maka visi perusahaan hanya akan berhenti menjadi slide presentasi. Namun jika mereka berhasil, strategi berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Dan budaya itulah yang akhirnya menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Lalu, mengapa banyak middle manager gagal? Banyak organisasi melatih orang menjadi supervisor, tetapi sedikit yang benar-benar mempersiapkan mereka menjadi pemimpin. Seringkali promosi diberikan kepada orang dengan performa teknis terbaik. Padahal, menjadi ahli teknis tidak otomatis membuat seseorang mampu memimpin manusia.
John C. Maxwell mengatakan, "People don't care how much you know until they know how much you care." Orang tidak akan peduli seberapa pintar Anda, seberapa banyak pengalaman Anda, atau seberapa hebat jabatan Anda, sampai mereka benar-benar merasakan bahwa Anda peduli kepada mereka. Ini pelajaran yang sangat penting bagi seorang middle manager. Banyak dari mereka dipromosikan karena mereka adalah karyawan terbaik, menguasai pekerjaan, memahami proses bisnis, mampu menyelesaikan masalah teknis dengan sangat baik. Namun, ketika menjadi seorang manajer, tantangannya berubah. Tim tidak lagi membutuhkan seseorang yang hanya bisa memberikan jawaban. Mereka membutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan, memahami kesulitan mereka, memberikan arahan, dan hadir ketika mereka menghadapi tekanan. Jika target dan kebijakan hanya disampaikan sebagai perintah tanpa empati, bawahan akan merasa sekadar diperintah, bukan dipimpin. Sebaliknya, ketika seorang middle manager mampu menjelaskan alasan di balik sebuah keputusan, mendengarkan kekhawatiran tim, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, tim akan lebih mudah menerima perubahan, menghadapi tantangan, bahkan bekerja melampaui target. Inilah mengapa posisi middle manager menjadi sangat berat. Mereka tidak cukup hanya menjadi orang yang paling pintar di ruangan. Mereka harus menjadi orang yang paling mampu membangun kepercayaan. Middle manager tidak hanya mengelola pekerjaan. Mereka mengelola harapan, mengelola konflik, mengelola emosi, mengelola perubahan, dan yang paling sulit, mengelola dirinya sendiri. Jika organisasi ingin bertumbuh, jangan hanya mengembangkan para direktur, jangan hanya merekrut talenta terbaik. Bangunlah middle manager yang kuat. Karena merekalah jembatan antara strategi dan eksekusi. Merekalah yang menentukan apakah visi perusahaan hanya akan menjadi presentasi PowerPoint atau benar-benar menjadi budaya yang hidup di dalam organisasi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah middle manager di perusahaan Anda sudah benar-benar didukung untuk sukses? Atau justru masih menjadi korban sistem yang terus memikul beban dari dua arah? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada rekan kerja maupun para pemimpin di organisasi Anda. Karena di Unlimited Human Capital, kita percaya bahwa organisasi yang hebat selalu dibangun oleh manusia yang terus bertumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya.